Pria ini dikenal dunia sebagai Salt Bae. Bukan koki jenius, bukan juga sosok dengan teknik masak luar biasa. Semuanya bermula dari satu gaya sok keren yang kebetulan viral, lalu dianggap hebat oleh banyak orang. Namanya mendadak ada di meja orang-orang kaya, bukan karena rasa makanannya, tapi karena kamera selalu menyala. Orang rela membayar mahal, bukan untuk makan enak, tapi untuk terlihat mampu, terlihat eksklusif. Ketenaran itu membuatnya lupa diri, lupa batas, lupa tempat. Tidak semua panggung adalah miliknya, tidak semua momen boleh direbut. Tepuk tangan langsung berubah jadi cemooh. Dan sejak saat itu, yang runtuh bukan cuma citra di depan publik, tapi harga dirinya sendiri. Disinilah kejatuhan Salt Bae benar-benar dimulai. Siapa yang tidak kenal Salt Bae? Di awal kemunculannya, tidak ada yang benar-benar menganggapnya istimewa. Seorang koki berkacamata hitam, rambut klimis, berdiri di depan daging mahal dengan gaya yang terlihat berlebihan. Lalu ia melakukan satu gerakan aneh, menaburkan garam dari ketinggian dengan siku terangkat dan ekspresi dingin. Bukan teknik baru, bukan trik dapur canggih, tapi entah kenapa orang-orang berhenti scroll. Videonya pendek, tidak ada penjelasan, tidak ada konteks. Dan justru itu yang membuatnya bekerja. Sebagian mentertawakan, sebagian mengejek, sebagian lagi menganggapnya keren. Warganet mulai membicarakannya, video itu dibagikan kemana-mana, diparodikan, dijadikan bahan lucuan. Nama Salt Bae mulai muncul di layar orang-orang yang sama sekali tidak peduli soal dunia kuliner. Yang mereka lihat bukan masakan, tapi gaya, sikap, persona, dan publik menyukai tontonan seperti itu. Tak lama kemudian, sesuatu berubah. Orang-orang yang awalnya hanya menonton, mulai datang langsung ke restorannya. Bukan untuk mencari rasa terbaik, tapi untuk melihat pertunjukan itu dari dekat. Selebriti mulai muncul, atlet dunia ikut antri, ponsel diangkat, kamera selalu siap. Satu gerakan kecil pengubah dapur biasa menjadi panggung global. Sejak momen itu, ketenarannya tumbuh lebih cepat daripada kendalinya. Salt Bae memiliki nama asli Nusret Gokce. Sebelum dikenal dunia, Nusret Gokce hidup jauh dari kata mewah. Ia lahir di Turki dari keluarga sederhana yang harus menghitung setiap hari untuk bertahan. Ayahnya hanya pekerja tambang biasa. Kondisi ekonomi membuat pilihan hidup Nusret sempit. Sekolah tidak bisa diteruskan. Di usia belasan, ia sudah harus bekerja. Bukan sebagai koki, bukan pula sebagai chef berbakat. Ia berdiri di posisi paling bawah di dapur, tukang cuci piring. Setiap hari, ia melihat orang lain memasak, menyiapkan hidangan mahal. Di tempat itulah, tanpa disadari, tumbuh rasa penasaran dan ambisi untuk naik satu tingkat dari posisi yang nyaris tak terlihat. Ia mengamati, meniru, belajar dengan cara paling keras. Tahun demi tahun berlalu, kerja tanpa sorotan, jatuh bangun tanpa tepuk tangan. Sampai akhirnya, ia memberanikan diri membuka restoran steak kecil. Tidak besar, tidak mewah, tidak ada selebriti. Hanya satu hal yang ia punya, keinginan untuk diakui. Dan tanpa ia sadari, semua luka, kerja keras, dan rasa lapar itu sedang menunggu satu momen untuk meledak. Setelah namanya meledak, hidup Nusret Gokce tidak lagi berjalan normal. Restorannya berubah jadi tempat pamer. Yang datang bukan cuma mau makan, mereka datang dengan ponsel di tangan dan kamera sudah siap sebelum duduk. Setiap gerakan direkam, setiap potongan daging difoto, setiap taburan garam dijadikan konten. Harga mulai naik tanpa rem, bukan ratusan ribu, bukan jutaan kecil. Steak belasan sampai puluhan juta rupiah dipajang seolah itu hal biasa. Dan anehnya, tetap ada yang membayar. Bukan karena rasanya luar biasa. Banyak pelanggan justru mengeluh rasanya biasa saja. Tapi mereka tetap datang karena satu alasan. Nama Salt Bae ada di struk pembayaran. Di titik ini, Salt Bae bukan lagi koki. Ia menjual sensasi dan publik membelinya. Ketika uang, kamera, dan pujian datang bersamaan, batas mulai kabur. Ia mulai muncul di mana-mana. Acara elit, pesta selebriti, event besar. Dan puncaknya terjadi di Piala Dunia 2022. Argentina juara dunia, momen paling sakral dalam sepak bola. Lapangan seharusnya steril, hanya pemain, pelatih, dan ofisial resmi.
Tapi Salt Bae ada di sana. Ia berjalan ke tengah lapangan seolah itu ruang miliknya. Ia menarik pemain Argentina satu persatu, memaksa berfoto, menarik lengan Messi. Messi terlihat tidak nyaman, berusaha menjauh. Lalu terjadi momen yang membuat publik benar-benar marah. Salt Bae memegang dan mengangkat trofi Piala Dunia, bukan sebagai juara, bukan sebagai ofisial, bukan siapa-siapa di momen itu. Reaksi langsung keras. Media internasional menyebut tindakannya tidak pantas. Penggemar sepak bola menyebutnya haus perhatian. Banyak yang menilai ia mencuri momen yang bukan miliknya. FIFA tidak diam. Mereka menyelidiki dan akhirnya mengambil keputusan tegas. Salt Bae dilarang hadir di acara resmi FIFA di masa depan. Sejak kejadian itu, publik tidak lagi melihatnya sebagai fenomena lucu, tapi sebagai simbol kesombongan yang sudah melewati batas. Dan untuk pertama kalinya, nama Salt Bae mulai identik bukan dengan pujian, melainkan kontroversi. This is the accident, my mistake. Before I don't know the rules. Now I know the rules. Setelah kejadian di Piala Dunia, situasinya berubah. Orang-orang yang pernah duduk di restorannya mulai bercerita, bukan sebagai penggemar, tapi sebagai pelanggan yang merasa sudah membayar terlalu mahal untuk sesuatu yang tidak sepadan. Mereka mengingat momennya dengan jelas. Daging datang ke meja, dipamerkan, dipotong perlahan, ditaburi garam seperti pertunjukan. Semuanya terlihat meyakinkan sampai tagihan diletakkan di meja. Belasan juta, puluhan juta. Di situ suasana berubah, bukan karena tidak mampu membayar, tapi karena rasa di lidah tidak menjelaskan angka di kertas. Rasanya biasa, tidak istimewa. Yang mahal hanya satu, nama Salt Bae yang tercatat di struk. Kekecewaan itu belum selesai ketika kejadian yang lebih parah terjadi. Di salah satu cabang restorannya, pertunjukan api yang biasa dipakai untuk memancing decak kagum akhirnya kebablasan. Dalam hitungan detik, api menyambar, pelanggan terbakar, dan korban jatuh di tempat itu juga. Sejak itu, harga tidak lagi diperdebatkan. Yang dipertanyakan cuma satu, keselamatan. Di saat publik masih sibuk dengan itu, masalah lain mulai muncul dari balik dapur. Mantan karyawan mulai bicara tentang 70 jam kerja yang tidak masuk akal, tentang tekanan yang tidak pernah berhenti, tentang upah lembur yang tidak dibayar. Beberapa perempuan mengaku dipaksa berpenampilan seksi dengan cara tertentu, bukan karena profesional, tapi demi citra. Satu cerita menguatkan cerita lain, dan keruntuhan Salt Bae sangat sulit untuk diperbaiki lagi. Salt Bae mencoba meredam semuanya. Harga diturunkan, beberapa cabang ditutup, tapi orang sudah terlanjur paham. Dan sejak saat itu, kisah Salt Bae berhenti jadi cerita keren. Ia berubah jadi kontroversi, dan kontroversi itu tidak bisa ditaburi garam lalu dihilangkan begitu saja. Salt Bae bukan penjahat, dia juga bukan kriminal. Ini soal kesombongan yang tumbuh setelah ketenaran. Bukan watak awal, tapi perubahan setelah dipuja. Salt Bae bukan jatuh karena dibenci. Dia jatuh karena terlalu lama dipuji sampai lupa caranya bersikap normal. Salt Bae tidak gagal. Dia hanya kehilangan kendali saat hidupnya naik terlalu cepat. Karena ujian sebenarnya bukan saat kamu susah, tapi saat semua orang memujimu dan tidak ada yang berani menghentikanmu. Dan jujur saja, kalau kita di posisi itu, belum tentu juga kita akan lebih baik. Jika kamu tidak mengikuti Postera, mungkin memang ini pertemuan terakhir kita. Jika kamu memilih, selamat. Pengetahuanmu bertambah hari demi hari.